Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat DPRD Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Camat Pelabuhan Ratu, yang terhormat Bapak Kapolsek Pelabuhan Ratu, yang terhormat Bapak dan Ramil Pelabuhan Ratu, yang terhormat PLH Kepala Desa Citari, yang terhormat Ketua dan anggota BPD, yang terhormat Ketua dan anggota Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Citari, yang terhormat Bapak Babinmas dan Babinsa Desa Citari, yang terhormat para calon Kepala Desa Citari beserta para saksi dan tim pemenangan, beserta Bapak Ibu Panitia TPS yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembekalan teknis pemilihan Kepala Desa Citari tahun 2023. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu sebelum acara dibuka, perkenalkan saya Restu Wahyuni selaku anggota panitia sekaligus pemandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sukabumi, ketiga sambutan-sambutan, keempat sambutan dan pembekalan, kelima kesepakatan-kesepakatan, dan yang terakhir doa tutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengawali acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sukabumi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia kepada Bapak Asep Nurpagelar SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Camat yang menghormati, Bapak Kapolsek yang menghormati, juga Bapak Dan Ramil yang mewakili menghormati, dan dari DPRD yang kami hormati, jajaran BPD, panitia dan pengawas yang saya hormati, dan juga terutama kepada dua pengantin kita yang saat ini duduk bersanding, mudah-mudahan menjadi satu berkah yang kami hormati. Dengan inayah Allah, alhamdulillah di saat ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat penuh dengan keakraban, penuh dengan persaudaraan, dan penuh dengan kegairahan. Terutama buat panitia yang bekerja di Babalanting, hari ini adalah merupakan salah satu momen untuk menentukan cinta ke depan. Bukan bicara masalah satu orang, tapi bicara masalah saya. Dan kami berharap semuanya kita diberi kekuatan Allah, diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, fisik, mental. Dalam hal ini satu kompetisi yang maha hebat. Citarik merupakan superior dari 71 yang saat ini berkompetisi untuk mencari seorang pemimpin, dan inilah mungkin akan terjadi di Citarik. Saya mengharap, berdoa selamanya panitia bersifat adil, bersikap adil dengan sumpah yang diberikan, sumpah yang disampaikan oleh diri dan hati. Kepercayaan yang saya minta dari dua pihak, jangan sampai kami ada di tengah-tengah dua harimau yang sedang bertanding. Saya katakan itu, aku takut nanti ada permasalahan, kecemburuan sosial dan sebagainya. Panitia jejak ajak pecicing nggak salah saya. Jadi itulah yang saya harapkan, jangan sampai menggeming-geming panitia, biarkan panitia kerja dengan cara sendiri. Toh dalam kesalahan, toh dalam kekeliruan itu manusia, yang wajar manusia itu punya kesalahan, bukan malaikat. Ada apa-apa, mari kita sama-sama ngobrol bareng, duduk bareng, sama-sama kita berdiskusi. Saya berhadapan dengan manusia, bukan non manusia. Di sini jadi jangan sampai terjadi hal yang diharapkan. Berdoa mudah-mudahan, terutama buat calon, jaga kesehatan, jaga kondisi, karena yakin sejak dimulai deklarasi aku ingin jadi balon, di rumah sudah ngalidek tamu-tamu baik yang diundang maupun yang tidak pada memberikan simpati. Nah di sini karunia kasalon gitu. Dan mudah-mudahan dalam hal ini kita sama-sama untuk menjadikan Citarik yang aman, tertib. Ada salah satu mengatakan, calon mengatakan sauyunan satu harum, sauyunan dan harum kita satukan. Apa itu sauyunan? Apa itu harum? Saya lihat meliliwat ningali ada beberapa plakat atau beberapa bahasa yang disampaikan hati ngeunah. Saya sebagai seorang budayawan mengatakan, apa itu sauyunan? Apa itu harum? Mudah-mudahan ini tidak hanya slogan, tapi kenyataan dan fakta. Untuk hari ini, ayeuna isukan jengkek bakal datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya dari Ketua BPD kepada Bapak Jepri KS Lemua SPD, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Kepala DPMD yang diwakilkan, yang terhormat pada Bapak Camat Palabuhan Ratu, yang terhormat pada Bapak Dan Ramil yang diwakilkan, yang terhormat pada Bapak Kapolsek, dan juga yang terhormat pada Bapak Panitia Pengawas dan juga Panitia Tambahan, yang terhormat pada rekan-rekan saya dari BPD,
dan yang terhormat kepada kedua pasang calon beserta tim sesnya dan juga para saksinya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di hari Rabu untuk membahas semua dan segala pembekalan yang akan kita lakukan dalam 2 minggu ke depan. Diharapkan bisa menyimak dan juga apapun kendala yang akan terjadi di luar nanti silahkan dari kedua pasang calon ini bisa dibahas hari ini. Jangan sampai sesudah rapat kita ada permasalahan yang lain lagi. Silahkan semua unek-unek dari kedua pasang calon beserta tim sesnya hari ini kita buka selebar-lebarnya. Jangan sampai ada kejanggalan lagi. Silahkan, saya mempersilahkan semuanya, apapun kita bahas hari ini harus tuntas untuk Pilkada Citarik yang jujur, adil, aman dan nyaman. Terakhir saya akan sambutannya untuk sebentar saja. Kita bareng-bareng slogan kita untuk ketua panitia, bareng-bareng kita Jurdil Adam. Nanti silahkan Bapak dan Ibu ikutin. Jurdil Adam. Jurdil Adam. Jujur, adil, aman dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini tentu kami ingin menyampaikan sapaan salam hormat kepada sahabat kita sekalian. Pertama adalah DPMPD yang merupakan bagian dari panitia kabupaten bersama saya Camat Palembang Ratu dan posisi adalah camat yang kapasitasnya sebagai panitia kabupaten. Sebagaimana norma yang pernah kita ungkap, kita gali, kita pelajari, apapun yang kita harus lakukan hari ini harus merujuk kepada aturan. Aturan itulah yang kemudian mempersatukan kita. Aturan itulah yang kemudian menuntaskan perbedaan di antara kita. Jadi semuanya harus merujuk kepada aturan. Kalau ternyata aturannya terpertelak, terjendret, nyebut kenalan maka tahap kedua yang kita lakukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa camat adalah panitia kabupaten dan kemudian dibantu oleh Forkompimcam. Forkompimcam itu adalah forum komunikasi pimpinan kecamatan, maka polsek dan Pak dan Pak. Alhamdulillah hari ini di Desa Citarik bisa hadir panitia kabupaten anu leres. Kalau simpelnya mah kuasi itu artinya keterwakilan panitia kabupaten menjadi wilayah. Oleh panitia kabupaten nama jadi hari ini hadir dari DPMPD Kang Alfian. Ini alhamdulillah. Sakawitna Pak Sekdes mantena ayat tugas di tempat sanes katingal katawisna juga sapertos Palembang juga sapertos Citarik. Jadi beri yakin Citarik, Pasir Suren, Cibodasma, tentram, nyaman, cager, bager, bener, turpinter, mubarokah, hayatan toibah, ngarek seperti tempat lain. Sepakat ya? Sehingga kemudian Pak Sekdes tadi dengan permohonan maaf, hapunten, anjeunna kedangkat tempat bu sanesna. Tapi keterwakilan panitia kabupaten hari ini. Jadi tidak ada yang tak tergantikan kalau individual diperhatikan, tapi keterwakilannya ada. Hari ini hadir Pak Alfian bersama-sama kita. Kenapa kemudian saya ingin sampaikan? Karena sebagaimana agenda di dalam surat yang dibuat oleh kecamatan kepada 3 desa. Apa yang kemudian akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan di tahapan ke-10 itu adalah pembekalan. Coba lihat. Tahapan 10 pembekalan terhadap calon kepala desa, panitia pilkades, panwas, BPD, dan kemudian juga saksi oleh panitia pemilihan kabupaten. Maksudnya dalam sini karena
tadi nyuruhkan tempat aturan tanah bagi simkuring bagian dari panitia kabupaten bersama-sama dengan Porpor bincang ingin melaksanakan kegiatan pembekalan. Ini di tahapan ke-10 itu menyebut seperti itu. Ini tentu saja bukan sakahayang, tapi juga tertera di dalam peraturan. Di mana kemudian kita temukan di peraturan Bupati Genep 2 tahun 2022. Menyebabkan ya panitia pemilihan kabupaten beserta unsur Porkomtimcap melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan, panitia pengawas dan para calon kepala desa beserta saksi dari masing-masing calon kepala desa yang menghasilkan berita acara kesepakatan para calon kepala desa. Jadi ujung dari kegiatan pembekalan ini adalah berita acara yang harus kita tanda tangani bersama. Satu lamista, hiji calon kepala desa, 2 saksi, 3 pada disebut tim pemenangan, tim sukses, tim kampanye, pokoknya nama eta kene. Luka satrasnya adalah panitia, BPD, sareng oge dituntungan ku camat kapolsek. Itu yang kemudian akan kita lakukan di tahapan 10 ini. Perjalanan cukup panjang. Jadi ada 9 tahapan yang sudah kita lewati. Itu kegiatan kita di tanggal 5 September tahun 2020 ini kami di Senin. Senin ya? Senin, benar. Berturut-turut. Di Senin, ya, betul kan? Senin, Selasa ya? Oh ya, kurang. Diperbaiki. Tahapan ke-9 di tanggal 6 September tahun 2023. Apa yang kemudian kita sepakati harusnya di tahapan itu? Melakukan penetapan. Penetapan apa? Penetapan bakal calon janten calon. Alhamdulillah, saya rasa kita sudah sepakat bahwa penetapan bakal calon menjadi calon sudah clear. Clear ya? Clear ya? Clear ya? Pada genre perkelas gitu ya. Namun dari anu udah kurang disepakati di pertemuan tanggal 6 September tadi menetapkan bakal calon janten calon, buka 2 menetapkan tanda gambar, yang ketiga menetapkan DPD. Mari kita mulai. Apa yang disebut dengan tanda gambar? Tanda gambar kenal, wah tinggal di kemana-mana. Lihat di peraturan bupati. Di mana tuh? Di bab 1 pasal 1 di ayat sabaraha, di ayat 34. Tanda gambar itu ada tanda gambar calon kepala desa adalah gambar foto diri dan nomor urut calon kepala desa. Jadi hanya 2 tuh. Foto diri dan nomor urut. Nah, mereka terus dikoncol nomor urut sepakat kita. Tanda gambar walaupun ayah salin perbedaan. Hanya saja di dalam aturan itu muncul kaitan sareng nanti. Mungkin tanda gambar, mungkin nomor urut, namun muncul nama. Gitu kan ya? Di wilayah di mana oke kita benar. Apakah nama asli, nama pemberian haji, nganggo alias atau nama lain? Nah karena memang tidak ada, tadi itu kembali ke ketetapan kita. Lalu ke ayat aturan prohibitor, trimester, obligator. Kalau tidak ada perintah, kalau tidak ada larangan, maka kita tuntaskan dengan musyawarah. Lihat, tadi. Oke. Kalau itu tidak ada, maka kita musyawarah. Singkuri ada musyawarah. Musyawarah kan kumaha ada usulan. Singkuri kita naros. Ayat usulan di nomor urut 2 supados dengan saukur nyebar nami asli Pak Ujang Sumantri gitu ya. Tapi oke nganggo alias. Sok diungkeun, sok musyawarahkeun, sok diskusikan ayeuna. Inten-inten mending nggunakeun nama asli salib sareng nomor urut 1 atanapi diberikan kesempatan kanggo nggunakeun nami alias.
Simkuring nyalurkan dalam masukan di tim nomor urut 2 baik calon maupun saksi ngadugikeun tentang permohonan kanggo melengkapi nami dimaksud. Nanti kita dengar tanggapan dari semua, dari calon nomor 1 termasuk juga dari panitia. Kita rek kumaha. Pasal 30 ayat 2, pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, BPD Mengkum, kamu sadaya rek kampanye bupati, rek kampanye legislatif, rek kampanye presiden, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, kekengeng diri kegiatan kampanye. Lu dilarang naon kegiatan kampanye. Lamun nggak dukung kita nanti kengeng, tapi kampanye enggak untuk kengeng gitu loh. Ulang-ulang sampai kemudian wah, yuk hak kepala desa gitu aja saya sih. Sok bacana urada pertela yang dilarang itu adalah melarang kegiatan kampanye. Kampanye tenaon? Menyampaikan visi dan misi, mengajak untuk memilih dirinya dengan alat perangkat dan dengan ajakan secara verbal dan tulisan. Itu saya pikir ini tidak harus tidak harus dibikin pusing karena memang kita mencuplik secara langsung apa yang tertera. Oke ya, kita lanjutkan di poin yang kedua. Poin yang kedua itu di mana kita lihatnya di peraturan daerah nomor 6 sebagai pengganti peraturan daerah nomor 8 tentang desa. Disebutkan di pasal 57 ayat 6 poin J. Dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD. Clear ya? Karena tadi masih secara umum, ayeuna detail pada saat pemilihan kepala desa. Tetap BPD, tetap perangkat, tetap kepala desa kengeng hiri dan kegiatan kampanye. Nah, untuk tekankan anak kampanye, kampanye itu langsung di depan umum, ngajak, adu bikin visi dan misi, aja jadi kampanye. Jadi kedaya ucapan, ajakan gitu. Oke, anu katilu, coba tinggalin. Ngarujuknya kita naon peraturan bupati ke-62 kita bacakan. Pasal 28 ayat 75. Aparatur sipil negara ASN. Terus kedua kepala desa baik PLH maupun pejabat kepala desa. Perangkat desa itu naon sih? Sadayana perangkat desa tuh. Kasih kaun mandor lembaga kemasyarakatan desa. Simkuring yang dijadikan kenal LKD memang tidak perlu disebutkan LKD kenal. Tapi di nasarat simkuring langsung dipertelakan LKD, TRT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, lembaga pemberdayaan masyarakat termasuk LPM. Kalau dilarang menjadi tim sukses dan ikut pada kegiatan kampanye. Oke ya. Di mana kita tinggalina? Simkuring tinggalina dina penjelasan umum bab hiji pasal hiji di Perbuk 62. Sok baca. Jadi lain karang-karang. Yang dilarangnya itu menjadi tim sukses dan mengikuti kegiatan kampanye. Tim sukses tenor, saksi tim sukses bukan? Tim sukses, setiap saksi adalah tim sukses, tapi tidak semua tim sukses adalah saksi. Nah, terus nih, karena yang saksi itu nanti menandatangani dokumen. Tidak semua tim sukses adalah saksi, saksi adalah tim sukses. Nah, karena Pak Undang Desa Sauran, ngawakilan nomor urut 2, simkuling yang pertelakan dalam Anda, punten sepadas genre. Tadi simkuling para namping, ayah Karang Taruna, kan Karang Taruna disebutkan sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Ayeuna janten saksi wayahna kedah menyatakan telah mengundurkan diri akhirnya dicuti dan itu tertulis begitu. Termasuk Pak Endang kapasitas sebagai LPM kumaha satajan saurang maksudna. Oke, siap. Kita jawab dulu ya Pak. Terkait dengan kita selaku LPM. Barusan Ketua Panitia menanyakan apakah ada panitia LPM yang itu kumaha Pak? Terus mengundurkan diri ngajar. Persoalannya bukan apa-apa. Hari ini untuk menjadikan dasar saya mengundurkan
hari ini saya tidak terima SK-nya Pak. Kalau ada SK-nya saya akan mengundurkan merujuk terhadap nomor SK itu Pak. Oke, gitu kan. Makanya saya tidak buatkan. Ya, itu persoalannya gitu kan. Itu. Jadi pandang rumah sana sebagai anggota DPD. Apa ya? Ya. Gitu, Pak. Karena itu ayah SK. Itu ayah SK. Dan tidak pernah melaksanakan kegiatan DPR. Alhamdulillah digaji. Melaksanakan Pak gitu kan. Nah barusan ditanya itu kenapa kita supaya tuntas tolong debat itu. Damalkan surat pernyataan SK. siap hari ini saya akan bikinkan. Ya dibuat ya. Ya. Sambil berbuat, karena kita beri kesempatan dulu bicara sepakat ya. Ya. Ya, udah. Sana SK buat ini sepatutnya clear ya. Sepakat Pak. Setuju Pak, setuju. Oke ya. Ayo kan pernyataan ada balas dendam kan dituntas lagi. Kalau saya tinggal naikkan. Pak Eta, sini deh. Stop. Tadi tos saya atau saya nanti kan tos dilampirkan Eta. Oke. Tos saya. Tos saya. Tuntas kendala. Supados nanti pandang sasaran deal ngawakilan Pak Ijang sama di situ ya. Saksi nomor 1 Pak Irfan Ibrahim. Ya, sudah mengundurkan diri surat pernyataan ayah ke depan. Nungka duana Ibu Siti Reni Husain nah SPD Sanes ASN terkait sebagai pendamping program oke ya Pak Ade Solihin oke clear ya aduh kesempatan kami jadi tersatu nungka dulu Pak Denis Rusmana. Oke ya, clear ya. Oke, sudah diperiksa oleh panitia? Ya, saran. Ya. Oke, sudah diperiksa oleh panitia. Tim sukses atau nanti tim pemenangan, tim kampanye mana sesuai yang terima. Kahiji Pak Endang Sihabuddin SH. Sekarang dalam proses untuk penandatanganan berita acara pengunduran diri. Sukaduana Pak Lian Nasori. Siap Pak Lian? Ya. Sudah diterima, sudah diperiksa. Saksi atau nanti tim pemenangan? Tinggal tentukan Bapak saksi. Saksi. Saksi Pak. Oke. Ya. Pak Endang juga saksi ya. Terus mengkatiluna Pak Hendar Suparman. Saksi tim kampanye. Saksi-saksinya kena tilu. Tos tilu. Berarti Pak Teddy Permana adalah tim pemenangan. Bon, saksi kedaya tilu tim pemenangan kami tadi diketahui. Di nomor urut 2 saksi aju tangan. Tim pemenangan saja nih. Oke, siap. Tinggal diperbaiki Pak Teddy ulang nawis surat mandat saksi tapi kedah nawis surat mandat tim pemenangan. Oleh dibahas dari itu timpangnya kelahiran kita Thomas. Terus mau oh, sah aja. Baik, kita lanjutkan teman sekalian. Bismillah. Sekali lagi apa yang kemudian dilarang? Dilarang menjadi tim sukses dan kemudian ikut dalam kegiatan kampanye. Termasuk di dalamnya adalah KRT perangkat desa menyebut seperti itu. Apa yang dilarang? Jadi tim sukses dan ikut pada kegiatan kampanye. Tim sukses itu tertuang dalam mandat yang diberikan oleh kepala desa. Kampanye teh hadir. Jadi sekali lagi kampanye teh hadir. Ajak, kemudian menyampaikan visi-misi begitu dan kemudian melakukan pembicaraan. Dan itu nanti akan ada panitia pengawas. Mana panitia pengawas? Panitia pengawas. Nah, ini panitia pengawas. Panitia pengawas ini kahiji melakukan pengawasan. Nungka duana melakukan mediasi apabila ditemukan. Tapi sebelum melakukan mediasi menerima laporan
Jadi sebelum kali buka dia, laporannya ke panitia pengawas bola. Saat kemudian dimediasi masih kena hesek, maka kemudian meneruskannya kepada panitia kabupaten, tapi oleh panitia pengawas, karena oleh BPD. Jadi laporlah Pak BPD, Pak Abdi pengesuran mana? BPD lah yang lapor ke panitia kabupaten. Nah, dugikan kasih kuning dibahas Porprofimca masih kena hesek, laporkan ke DPMPD untuk dituntaskan, gitu ya. Termasuk juga melaporkan di panitia pengawas, gitu. Kalau ditemukan. Tetapi secara normatif pemerintah desa dan kecamatan sudah memberikan himbauan dan ajakan, bukan hanya untuk di Citarik, di 3 desa semuanya, artinya berlaku secara umum. Lain gara-gara Citarik warga jaga segala itu, jadi memberlakunya secara umum karena ini aturan berlaku untuk semua. Pilih ayat untuk percanten kunaon make tadi dia LPMD kalebet, RT RW kalebet. Mari kita lihat di mana kita lihatnya. Kita lihatnya di Permendagri 18 tahun 2018. Jadi LKD itu adalah RT, RW, PKK, RSW Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kalau oke di peraturan Bupati nomor berapa? Peraturan Bupati nomor tadi bintangnya. Nah, Perbu 35. Perbu 35 menyebutkan bahwa LKD itu meliputi RT. Jadi clear ya? Clear ya? Saya pikir clear juga, tidak harus dipersengketakan. Karena sebetulnya pengen amanah di BPD, pengen masukan dari panitia pengawas supados dipertelakan, dijentrekeun, dimaksud sareng netralitas dengan surat camat dan surat PLH Tenawa. Saya pikir clear ya? Sanes di ayat-ayatnya memang kita merujuk langsung kepada ketentuan aturan budaya. Tapi ulah kemudian dibuntul kadut anu dilarang teh punten ya jadi ngalaksanakeun kampanye dan melakukan jadi tim sukses. Tim sukses adalah saksi adalah tim sukses. Oke clear ya? Karena clear mari kita lanjutkan ke tahapan yang tadi sudah disebutkan. Ini kita tuntaskan berkenaan dengan tanda gambar. Ini belum tuntas, ada gambar teh, foto diri dan nomor urut. Di mana nami munculnya kita sepakati dalam musyawarah. Maka Pak Ujang badai perlu anjir, kemudian nanti badai ngawakilkeun ka saksi kanggo ngadugikeun permohonan kaitan sareng nami anu kedah tercantum dina kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gambar, tempoh hari kita telah mengadakan musyawarah dengan panitia bahwa nama gambar telah disepakati, betul Pak? Oke. Terus lagi nama Sumantri alias Haji Ujang Seblon itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ia ngadulan kepungan kunaon dilakukan kesepakatan kamar itu disebut sepakat itu tidak ada tuntas. Makanya hari ini kita ingin mendengar ada permintaan dan nomor 2 supados nami Ujang Sumantri teh aya tambahan atau alias alasanana karena calon kami dari nomor 2 lebih dikenal, lebih tren di tengah-tengah masyarakat negara ini adalah dengan sebutan Ujang Seblon karena berbasik beliau itu adalah atlet volleyball sebenarnya itu namanya yang mana kalau berbicara Sumantri itu kurang tren Pak ya, kurang familiar yang lebih yang kenapa kita tambahkan tentang alias Haji Ujang Seblon, permasalahan yang familiarnya di Citarik ini adalah Ujang Seblon. Bentar Pak, menambahkan 5 kata. Pak, Haji Ujang Seblon ini pernah mengharumkan desa Citarik sebagai juara poin sekecamatan Pelabuhan Ratu. Jadi yang dikatakan Pak Ujang Seblon itu aja Pak. Terima kasih. Ya ini saya musyawarah ya, jadi panitia pertimbangan Panwas BPD termasuk juga
kandidat nomor 1. Maka aya pertimbangan badai kepala ini badai diwakilkan di saksi kaitan saran usulan di tim nomor urut 1. Kira-kira kumaha? Pak Ledi, pada seseorang langsung kepada tuntas pada dua saksi. Kok tadi? Terima kasih banyak Pak. Roma bersama Kamil, dua panitia dan anggotanya. Kami dari saksi nomor 1 mengenai nama, kami sebetulnya tidak setuju kalau misalkan ada alias, karena tidak sesuai dengan data diri yang ada di KTP, ijazah, dan akte kelahiran. Lebih baik mending kita adakan semua itu real, apa adanya. Kalau misalkan di data diri namanya Pak Ujang Pak Ujang Sumantri, kita berarti bersepakat dengan nama itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca gitu dah ayat syarat kepada gunakan nama begini aja Pak Jamal, tadi sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dari awal Pak Jamal, kalau memang ada aturan sedemikian rupa kan bisa fleksibel, jadi kenyamanan juga bersama. Saya kira tidak ada masalah Pak, masalah nama. Saya kira ya kalau memang mau legowo yang satu, kan dari awal Bapak udah menjelaskan. Yuk kita rumuskan bersama. Tujuan kita di sini kan mufakat Pak. Kalau memang hal ini tidak bisa ataupun gimana, ya mohonlah Bapak sebagai penengah di sini memberikan win-win solution-nya Pak. Ya, betul. Seperti itu harapan kami. Terima kasih. Ada tambahan Pak. Tuntaskan dengan musyawarah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada rekan-rekan semua yang saya hormati, Bapak Kapolsek, Pak Camat, dan Ramil, DPRD, BPD, dan panitia. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan nama. Kalau yang namanya nama pakai alias itu memang diserahkan ke dua belah pihak kalau berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, kalau kita berbicara secara garis besar hukum atau misalkan aturan, yang namanya alias itu dipergunakan untuk penegakan dan penyidikan, itu boleh untuk memberikan sebuah kepastian hukum. Nah, kalau ini kan bidangnya bidang politik, ya, penentuan pemilihan itu sebetulnya tidak boleh. Kita mengacu kepada data yang autentik dan akurat, keabsahannya sesuai dengan identitas yang ada. Kalau yang namanya alias itu dipergunakan untuk BAP-an, penegakan dan penyidikan. Wawan alias Anu, Udin alias Anu, itu sah-sah saja. Tapi kalau di bidang politik itu nggak boleh sebetulnya. Saya besar keberatan, ya. Tolong jangan sampai ini dipaksakan. Menurut saya nggak bisa. Ya, terima kasih. Ya baik ini karena secara aturan saya, kalau ini secara aturan saya, secara aturan saya, maka kemudian musyawarah. Ciburi mengalihkan pakai blok, ya pakai itu pakai gitu ya. Makanya saya menggunakan lalu bicara tafsir. Tafsir itu tentu asbab menuju. Tentu juga kemudian kita lihat sabani berdasarkan ayat saya. Tentu juga ditinggali kronologis sejarahnya seperti apa. Dan yang kemudian juga bisa dijadikan rujukan adalah komparasi di tempat saya. Gitu ya. Coba kita. Saya ada pembanding di Desa Cibitung, di Kecamatan Cibitung, di Desa Cidahu. Tapi sekali lagi dia didasarkan hasil musyawarah. Ini didasarkan hasil musyawarah. Namun itu bisa disepakati mau jalan-jalan, mau sampai ke tahapan ke-10, masih tetap di tahapan tahapan ya. Motong. Ini saya serahkan kepada penegasan panitia. Ya, kalau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, ini diserahkan ke panitia. Ya, kalau panitia melihat apa yang terjadi di tempat lain, didasarkan pada hasil musyawarah. Sekali lagi musyawarah, kan sadayana. Lalu kenaikan mau mungkin. Nah, di sini Kalau bikin kesepakatan itu berarti dua belah pihak bersepakat. Yang
gerak. Satu kata saja. Ini ajang politik loh Pak, ini ajang politik Pak. Betul dengan tadi apa yang Saya kembalikan kalau ini aja. Kalaupun ini ada unsur dipaksakan, pakai alias, saya bisa bikin delik hukum. Kenapa tidak ada kesepakatan dan mufakat? Ya dijadikan misalkan tambahan alias, saya laporkan. Buat korban kan bisa. Bisa 20 mil buat saya. Itu masalah Ya, oke. Pak Camat, tuh sama poin balik colok aja. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, DPRD. Alhamdulillah panitia diberi kesempatan untuk bicara. Katanya akan patuh nggak pada pembicaraan panitia? Siap. Tulis di nomor di kartu suara nomor dan nama dan gambar, nama tidak ada. Ada pendapat dari panitia, tapi tetap perlu disepakati daripada kenaikan ya. Betul. Disepakatinya dia tuh kita ambil jalan tengah karena memang kita perlu oke tanda diri itu dulunya. Tanda diri itu adalah mana sih? Kenapa? Ini ya. Ya ini. Tanda gambar itu di bab 1 pasal 1 penjelasan umum adalah gambar foto diri dan nomor urut calon kepala desa. Tidak ada nama. Daripada tersepakat, sesuai pengaruhan atau pakai pengarang masing-masing sepada. Itu masih yang nomor urut. Dina kertas suara ini mah. Ya, Pak Haji Ujang sebagai calon pemimpin siap menjadi contoh menerima keputusan apa yang diucapkan oleh Ketua Pak Camat. Silakan. Tapi itu naikkan. Kita tidak bisa siap. Nomor ya? Ya, nomornya. Ya. Pandang, sok, jadi oke. Bukti orang pada bukan ya? Bukti aja. Tuntas saya mah jadi tukang untuk kecamatan. Tuntas saya enak. sebentar Ya, sok, bacakan lah. Sok. Ini soalnya antum tadi tos kesepakatan tadi sebelah tos menyatakan mendukung. Pandang kemarin. begini Pak, hari ini Bapak Namun beda dari gerak. Baru oh enggak sama Pak, kami sama proses. Ya, tadi soalnya itu sepakat. Ya, oke, sebentar dulu Mas, sebentar. Ini banyak dengan beliau yang menjadi calon sampaikan kepada kami kalau memang ada terus ini coba kita tidak pakai alias tapi cukup dengan Haji Sumantri aja gimana keberatan nggak nomor 1 Tetap pakai nama tapi tidak pakai ya tidak pakai alias Haji Sumantri gimana nah pakai Haji Sumantri contoh mau kami gitu coba Baik ya, Bang Don, ini siapa tuh ngomong ya? Dia bukan ini. Ya, kamu ya. Tadi kurang ganggu alternatif. Foto diri, nomor, sarang nabi pakai alias, sadayana tidak sesuai. Daripada itu bisa sepakat, kemudian muncul. Terus saya gunakan perbu, hanya tanda gambar dan nomor saja. Tapi barusan ayah syarat tidak kos tetap menggunakan nama, tapi nabi Pak Ujang tamlihan haji gitu. jadi mohon Pak dipayung sesuai dengan KTP Pak, identitas KTP haji Pak ini kan ada politik Pak, mohon maaf ini ada politik, apapun bentuknya itu akan menjadi suatu politik Pak bagi kami. Presiden aja pakai haji Apapun bentuknya dikit pun apa bukan Dengan alias kita minta sesuai dengan identitas yang ada tertera di data diri, KTP, ijazah dan akte kelahiran. Oke, kita bersepakat nama itu kita tempelkan. Kalau tidak sesuai ya kami tidak setuju Pak. Begitu. Mana Pak Camat ini dialog tapi terus ada kebanyakan kalau memang menjadi permasalahan. budaya. Satu kesempatan yang pertama dicantumkan foto plus nomor urut saja. Jika mau plus nama sesuai dengan KTP yang tertera di situ. Silakan seperti itu. Nah, ini kesepakatan kami nih Pak. Ya, antara saksi kami berempat Kami bersepakat menerima seperti itu. seperti itu. Kalau tanpa pakai alias tidak. Haji di KTP coba lihat Haji. KTP Sumantri kan belum jadi haji dulu. Ada orang kecil dari haji kan. Usulan kita menggunakan data dengan KTP, dengan buku, dengan haji, tapi semuanya aja kemana?
saja udah Saya selesai. ingin kembali ke kesepakatan Aturan, awal. udah Di selesai. luar panitia, di luar calon, Oke. ada yang masuk ke area desa kita jalan. Kalau di KTP-nya tuh. Yang lain yang masuk ke yang tidak masuk kepentingan. Kita sudah sepakat areal ini menjadi. Jadi berdasarkan identitas usulan anak. Maka gini kan, coba saya tanya. Haji, mana? Jadi Pak Camat apalagi di bulat baliknya seriusnya ada ini mah tidak istilah tidak pakai alias tapi hanya menambahkan hak saja titik Sumantri gitu. Dan ini saya kira tidak berbenturan dengan aturan Pak. Kalau memang di aturan dijelaskan di Pergub 6. Tidak kamu hujan tapi hak unggul hak Ya, Sumantri. haji Sumantri atau hukum ngange apa Juna titik gitu. Hak Kalau titik haji, Sumantri. Pak. Gitu kan ini tidak berbenturan dengan aturan. Kalau memang ada perda, pergub, permendagri ataupun undang-undang nomor 7, nomor 10 yang menyatakan hal itu, ya enggak, nanti lo bawa gitu. Saya minta kebijakan mereka. Jangan ragu menetapkan sebuah perkara itu berdasarkan aturan. Ya, Pak. Sudah saya tetapkan nomor dan gambar, titik. Ya. Oh, sudah. Sudah Pak Camat, sudah. Kumaha? Alih diceburin lamun teh aya can mupakat mah. Ya. Dan tidak akan tanda tangan kalau tidak mupakat. Siapa? Oke, ini aja Pak intinya kami bekerja untuk Pak Haji. Jadi kalau beliau tidak kalau berkenan, saya aku Sumantri saya lagi gitu. jangan yang harus tuh Pak, ya Pak titik. Bila perlu nama saya hilangkan sebagian. Leni sama Sumantri. Udah. Muhammad Leni-nya itu Leni hilangin. Begini Pak, intinya kami bekerja untuk beliau. Menurut saya, kalau panitia mengacu kepada aturan, jangan ragu sekalipun ini kesepakatan tidak didatangani oleh kedua belah pihak, tidak hukum menurut saya. Tidak ada aturannya ada sudah. Kalau yang namanya kesepakatan ini ada produk baru. Kalau kita berbicara hukum. Demikian ya kita mengambil depan waktu. Saya kira kalau demikian, kalau memang ini berbenturan dengan hukum, welcome, saya akan terima Pak. Kalau memang ada aturan yang maju, tidak diperkenankan pakai alias. Kita terima dengan logo Pak. Pak, ini sekedar masukan aja dari kami. Ini kembali kepada peraturan yang sudah ada. Iya, makanya gitu. Gambar dengan nomor, tidak ada nama. Daripada di sini tidak ada kesepakatan untuk nama, karena kami menolak. Jadi keputusan ya gerak. Saya patut kampanye kan. Ulang enggak masalah. Akan orang ibadah di sini. Saya berkuasa di sini adalah panitia. Jangan mengendor saya ke masalah. Maaf, titik. Sekarang kita berlari kepada kampanye. Di sini kita bermusyawarah agar enak. Dinginkanlah tempat ini. Dinginkanlah suasana ini. Saya yakin buat kepala desa ini tidak banyak ngomong. Saya pernah ngomong itu. Kenyataan ini. Harus begitu saya ngomong. Oke, baik, sudah. Nah, makasih. Saya ingin ditandatangani hari ini tuntas dan tidak ada lagi permintaan apa-apa. Selesai. Jadi itu mundur ini. Jadi kita sepakatinya adalah yang kemarin sudah kita tanda tangani, tapi kemudian begini untuk Aliasnya buang Pak. Bahaya itu kita musyawarah itu. Oke, begini. Deal ya. Deal. Tanda press atau tanda tangan. Tidak lanjut dulu. Ayo sudah bilang. Iya, diantaranya ada kata-kata kita habis selaku pada satu calon, tapi berjalan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi alhamdulillah penetapan pertama berkaitan dengan bakal menjadi calon selesai, penetapan tanda gambar pun kemudian selesai. Alhamdulillah. Kita masuk ke tahapan penetapan yang ketiga, DPT. DPT yang tertera itu 10.003, gitu ya. Awal 10.003 sudah ditandatangani. Cuma ada permintaan agar kemudian diperiksa lembar per lembar. Ternyata koreksi menurut saya tidak signifikan, tapi ini sebuah koreksi. Koreksinya ada salapan warga yang belum cukup umur
tidak ada faktor kesengajaan, ini bisa dipastikan. Sehingga kemudian DPT-nya jadi berubah. 10.000 tilu dikurangi salapan, jadi 8.000, 800, 80, 4. Opat, gitu ya? Gitu ya? Deal. Nomor 1 deal. Nah, deal nomor 1, nomor 1 deal. Deal ya. Nomor 2 deal. Oke, jadi kita langsung please tanda tangan. Ya, kita dulu tanda tangan. Oke ya. Karena alhamdulillah. Kata sudah alhamdulillah, kita masuk sekarang ke tahapan 10 berkaitan dengan pembekalan. Ya, sebelum pembekalan, ya tadi Bapak kan udah terangkan tentang permasalahan surat edaran yang diterangkan oleh Pencamat Pak PLH. Nah, di sana kan tentang larangan-larangannya saja. Hari ini perlu perkiraan karena di sini ada Bu RT, Bu RW mungkin ya. Itu konsekuensinya apa? Ketika sanksi dari konsekuensi atau sanksi daripada melanggar ketentuan seperti itu. Ya, yang dilarang itu masuk dalam tim kampanye, masuk dalam tim sukses dan ikut pada kegiatan kampanye. Ya. Nanti dilihat sama panitia pengawas tuh, apakah masuk dalam struktur, terus melakukan kegiatan kampanye. Ya. Sanksinya apa yang ditanyakan? Sanksinya apa, Mas? Di nomor itu tak ada sanksi dah. Saya jawab ya, coba dibuka itu yang tadi larangan RT/RW coba PPD RT/RW. Yang namanya pasal-pasal itu perlu pemahaman dan pengkajian. Ya. Nah di situ bukan itu Pak, yang satu lagi yang sedikit yang mana dilarang. Udah itu yang besar Pak. Saya sedikit. Bukan, lagi. LKD, ya LKD. Dilarang menjadi tim sukses dan salah satu calon kepala desa dan ikut serta dalam kampanye. Yang dasarnya Pak, yang A-nya itu kan Jabar. Oh, dasarnya. Ini. Berdasarkan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pasal 30 ayat 2 pelaksanaan kampanye. Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan. Yang dimaksud dengan mengikutsertakan itu oleh kepala desa, perangkat desa atau anggota BPD. Ya, dalam hal ini kita perlu pengkajian ya, mengikutsertakan, mengikutsertakan diri. Itu beda pemahamannya. Kalau yang namanya mengikutsertakan itu berdasarkan instruksi dan perintah. Kalau misalkan ada beberapa RT RW turut serta mensukseskan, itu sah-sah saja. Kenapa? Itu yang sebenarnya datang dari hati nurani. Ya, kalau mengikutsertakan saya memerintahkan, ya salah. Gitu kan? Seperti itu kayaknya. Silakan perlu pemahaman dan pengkajian. Ya, kan Anda kan orang hukum, kita sama-sama orang hukum, silakan berbicara secara terbuka. Ya, silakan. Jadi jangan sampai nanti ada intervensi, ya, nakut-nakuti RT RW seperti itu berdasarkan surat edaran kemarin itu. Sudah saya catat. Sok, izin pertama definisi daripada kampanye, Pak. Mohon izin untuk Pak Camat menjelaskan dulu definisi kampanye dulu lah. Biar jelas, Pak. Jadi ke bolak-balik ketika dia kampanye ada Mister. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa atau diwakili di bahasa tafsir oleh calon kepala desa atau saksi dan tim kampanye, betul? Ya, betul. Untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan menawarkan visi-misi program calon kepala desa. Pengancam itu. Ya, udah jelas, Pak. Berarti RT, RW dan perangkat desa ketika turun ke lapangan, otomatis berarti itu
disebutnya yang dilakukan oleh calon kepala desa ini disebutkan Bapak tadi wakilnya atau delegasi atau siapa? Nah sekarang pertanyaannya masuknya dalam struktur itu. Ya, paham. Jadi Kan nanti tadi kita dapat ini tidak bolak-balik gitu, Pak. Ya, yang ya. tercantum itu mundur. Gitu loh. Kalau tidak tercantum ya nggak mundur karena. Jadi misalnya Pak sudah tahu di sini berarti yang tercantum di sini ya Pak ya. Oke. Deal ya. Paham. Oke. Ya. Sama juga soalnya masih kena di debat ini. Deal ya. Deal. Deal ya. Oke. Semuanya deal ya. Pasangan 1, pasangan 2 deal ya. Deal. Oke, baik, karena sudah deal, kita selesaikan dulu nih tahapan selanjutnya berkaitan dengan tanda gambar. Dengan penuh hormat, Sinturi Nyawur, nomor urut 1, Pak Ledi, kanggo Majeng Kapayun, kanggo Namis. Maka disaksikan kepada dia akan lagi juga oleh kita. Kapan kita memulai ini? Mak, dina akhirnya disebutkan jam 7 ketika jam 14.00. Calon kedai di mana disepakati calon ayat di TPS itu misalkan. Terus kemudian di TPS nuka 2 nuka 3 saha saksi. Nu saterasa diatur saha nu pangheulana kedah nyolok. Di TPS induk mah mangga kepala desa dan istri nu kasabaraha. Ya aduh. Di TPS kedua ka 3 saha nu pangheulana. Maka kita sepakati. Ternyata waktu perjalanan sampai dengan jam 2 itu membuat kita menjadi lelah. Perlu istirahat, untuk istirahat dulu. Berpikiran we iso mama, istirahat makan. Jadi kita sepakati. Wajib pokoknya orang untuk istirahat dulu pas zuhur. Udah mesti jam sekian, maka nanti kita sepakati. Terus pada saat perhitungan suara kita sepakati. Calon ada di tempat atau kemudian calon meninggalkan tempat. Nah, nanti kita sepakati pada barengan. Terus nanti disepakati juga beda antara pada saat mengumumkan, terus kemudian pada saat diumumkan kertas suara dipasihkan ke saksi. Terus ternyata ada beda antara surat suara sareng papan genap. Anu disepakati, nah gitu ya. Terus kemudian juga harus kita pastikan maka yang dimaksud itu. Jadi selisihnya satu, bukan seperti pemilihan presiden. Huruf elektoralnya di setiap tempat 50%. Apabila terjadi perolehan suara yang sama maka tidak ada pemilihan kepala desa ulang. Akan tetapi penentuan pemenangnya berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku pada Perbu 62 pasal 30. Semangat di awal. Perbu 62 di pasal 30. Sadayana benar Pak Anton. Karena nanti TPS itu panitianya membawa langsung ke masing-masing. Iya. Jadi ini ketika masyarakat bawa surat undangan nih ke TPS, pas ini kan tidak tahu ya, ini orang mana. Tapi ketika bawa undangan ada stempel batu masuk misalkan ke sana, oh salah. Ini. Tapi kalau membawa undangan dari TPS dari daerah itu nggak mungkin masuk ke desaan, sebab kan DPR juga dilihat. Bisa terjadi. Iya, ada berdasarkan DPRD. Ya, enggak Yang namanya kertas kan baku. Yang namanya orang nggak bisa dibakukan. Oke, dah kasihin. Nanti kita tambah. Kalau di saya juga belum tahu. Tolong dikaji lagi Nanti gini. Nanti kita hanya mencantumkan TPS 1, 2, 3 gitu. Iya. Memang itu juga ada sih. Jadi jangan sampai orang sini sana sini. Iya. Betul. Ya. Sudah pasti data undangan tidak mungkin berselebaran dengan data undangan. Ada TPS-nya ada nih. Oke ya, nanti akan ditetapkan oleh panitia di dalam surat undangan disebutkan yang bersangkutan
TPS berapa? Ada mencolok misalkan di TPS 1, jadi itu bisa sebetulnya bisa mencoblos di TPS. Iya, di TPS masing-masing. Nggak bisa masing-masing dia. Dalam aturan sudah dikatakan, kami sudah mengatakan, tolong yang menjadi saksi di sini orang sini, di sana orang sana, sama orang sono, itu kan Tidak dropping dengan KPK. Itu tidak baku dengan saksi yang empatnya, Pak? Enggak. Yang kami dijunjung. Enggak, kita mah mengatek deui di sana. Urang TPS hiji, tapi aya TPS itu top lain ditinggalkeun beureung ka tempat. Itu adalah kita kan tidak jadi dia orang teh menang surat teh ada apa kita pernyataan di DPT kan apabila di DPT tidak ada tidak diterima jadi pokoknya mah anu di dia di sana orang itu banyak kan itu ya ini dia jadi sesuai dengan surat panggilan itu aja udah. Nah ini, jadi nanti sudah akan muncul format surat undangan yang sudah disiapkan oleh panitia kabupaten. TPS itu sudah muncul di TPS berapa. Cuma nanti kita sepakati oleh panitia mulai ditulis intinya TPS hiji 2 dulu, TPS Balai Desa. TPS Balai Desa, TPS Yoga, TPS Jasipa itu. Ya. Iya betul aja. Maka ya, jadi sudah disiapkan itu sudah oleh Pak Ledi. Jadi terus diembukan, langsung aja di tempat pemungutan suara, terus ditetapkan ke panitia. Ya. Ya. Cerdas bukan sederhana itu dari TPS. Tapi sekali lagi amanat ulah sampai muncul nomor gitu ya. Nah, muncul halaman. Oke, saya mau izin nih karena di sini cuma 2 calon. Jadi biasanya di tempat lain camat karena pernah intervensi, tapi karena di dia dengan 2 calon, ini nih. Apabila terjadi perolehan suara yang sama, nanti kita bantu oleh DPRD ya menafsirkan kalimatnya. Maka tidak ada pemilihan kepala desa ulang akan tetapi pada surat pemenangnya berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Pasal 30. Kita lihat di pasal 30. 1, mohon diperhatikan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak. C. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Oke ya, lihat ya, katanya. Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1, nah ini kebetulan hanya ada 2 calon. Masing-masing suaranya sama. Maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Maksudnya kemana? TPS induk Pak. TPS induk. Jadi di TPS induk kemudian mana anu panggunana misalkan dihitung-hitung yuk TPS ini, TPS itu, TPS itu semua. Maka kemudian kita bersepakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk penentuan pemenang ketika calon kepala desa memperoleh suara sama, itu yang pertama dari sebaran TPS, Pak. Contoh misalkan di Citarik ada 3 TPS, itu suaranya sama. Nanti dilihat berapa calon A atau B itu perolehan di TPS masing-masing. Misalkan calon E itu dapat 2 TPS unggul, calon F misalkan 1, berarti yang 2 yang menang. Itu sebaran TPS kita yang pertama. Itu yang dilihat. Dan bisa dipastikan kalau di Citarik itu tidak akan ada perhitungan selain sebaran TPS karena itu ada 3 TPS Pak gitu ya. Jadi intinya sebaran TPS yang dilihat. Bisa diterjemahkan sebaran TPS kita berikan ya. Misalkan di Citarik ada 3 TPS, ini kan 2 calon sama nih suaranya, berarti dilihat misalkan ini saya calon kepala desa Citarik sama Pak Camat misalkan, itu kan suaranya sama nih. Sementara TPS itu ada 3, saya mendapatkan 2 TPS unggul, Pak Camat 1, berarti saya menang. Oh ya, Pak. Ya. Berarti di
Perbanyak TPS ya. Ya simulasi lah. Simulasi Pak. Ini ya contohnya, mohon diperhatikan untuk para saksi dan tim suksesnya. Ini untuk perhitungan ketika terjadi suara sama. Ini calon kepala desa Apel sama Anggur, perolehan suaranya sama. Itu analoginya ada 3 TPS Pak. TPS Induk, TPS Yoga, sama Yasifa. Di Induk yang unggul itu Apel dengan perolehan 100 dan Anggur 65. Kemudian di Yoga itu yang unggul masih Apel 70-45. Dan di Yasifa itu yang unggul Anggur 40-100. Secara sebaran TPS yang mendominasi itu calon Apel. Dan untuk penentuan kemenangannya itu adalah calon Apel. Ya. Jadi sebaran TPS yang kita itu. Ya, paham ya? Ya, itu aja mungkin bacakan izin. Kalau ini nggak ada Pak. Nah ini yang wilayah perolehan suara sebagai wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagai dimaksud pada hukum adalah pemenang paling banyak perolehan suaranya dari jumlah TPS. Tadi ya yang dijelaskan tadi. Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih memperoleh suara terbanyak lebih dari satu calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf D, masih memperoleh sebaran suara yang sama, di mana yang bersangkutan berbeda lokasi TPS pemilihannya. Nah ini untuk TPS-nya misalkan nih Pak. Jadi suaranya sama, sebaran TPS-nya sama. Ini baru berlaku ini Pak. Kalau 3 pasti ada yang 2 dan 1. Bahkan bisa jadi ketiga-tiganya unggul gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Ya, sana yang mempunyai 4 TPS. Kalau sebaran TPS-nya 22, otomatis kan masih draw. Nanti terakhirnya ada persentase Pak. Misalkan saya sama Pak Kasih itu beda pemilihan Pak. Saya di TPS 1, Pak Kasih di TPS 2. Nanti persentase suaranya berapa Pak? Itu udah lebih mendetail lagi Pak. Tidak mungkin terjadi. Hanya tahapan kedua yang akan dilalui. Jadi ya kalau kita sepakati maka nanti kita akan lihat sebaran di TPS terbanyak yaitu di TPS adalah yang kemarin. Jadi sesuai dengan ketetapan pada pasal 30. Apabila ada permasalahan setelah TPS suara double, suara double karena ada hak pilih luar dari maka pemerintah tidak akan mempermasalahkan. Ya, sepakat ya. Anu double, anu surat suara keluar panitia pilkada, protes karena ada hak pilih luar dari maka tidak akan mempermasalahkan. Nomor lagi deal yang kedua. Apabila ada calon desa yang menyumbang, itu dia. Namun ayah calon kepala desa menyumbang yang logika kendaraan angkutan itu diatur oleh panitia. Panitia yang akan diatur, ya, deal ya. Diatur tentu saja dengan keadilan. Nanti panitia diatur oleh panitia. Ya Pak Ketua, nanti disiapkan aturan-aturan namun pada ayah sumbangan. Kanggo alumnilah di Nararaga pemilih hadir ke tempat pemilihan. Berita acara tempat pemilihan kepala desa Citar akan ditandatangani setelah perhitungan atau sebelum perhitungan. Sesudah perhitungan lah ya. Apabila berita acara tidak tertangani. Nah, kalau setelah hasil perhitungan diketahui itu salah satu saksi, maka hasilnya tetap akan diakui walaupun saksi itu tanda tangan. Deal ya? Deal. Dan ini berlaku di mana-mana pemilihan legislatif atau dari tanda tangan urusan mana-mana itu sebagai hasil perolehan yang sah. Beda dengan pernyataan ini nih. Ya, jadi ya nanti pada saat hasil
hasil perhitungan suara, ayat berita acara, saksi keterangan wis, maka kemudian hasilnya dianggap sah. Sepakat ya? Nomor ini sepakat? Nomor 2? Sepakat. Oke, siap. Panitia pengawas, panitia pilkades, DPD serta Forkompimda tidak akan menerima protes dalam bentuk apapun dari para calon kepala desa, saksi, sponsor, pendukung, tituler, pemenangan, masyarakat berkaitan dengan pengumuman perolehan suara setelah dinyatakan oleh panitia. Ya, tidak ada lagi. Kamu untuk dibacakan, disahkan, tidak akan ada lagi ada penerimaan. Deal ya? Dan tahapan tadi sudah seleksi semua. Apabila kami sudah membuat kesepakatan, pilih ayat kesepakatan anu tos dinawi sebelumnya bertentangan dengan kesepakatan sekarang, maka kesepakatan sebelumnya dianggap tidak lagi berlaku. Baca ayat kesepakatannya. Baca ayat. Lihat demikian tanda tangan dalam posisi yang sah, disepakati nomor urut 1, nomor urut 2, saksi nomor urut 1, saksi nomor urut 1 saya menulis. Cuma 1 menulis. Saksi nomor urut 2 saya menulis. Berapa? Terus kita tulis ke panitia pemilihan kepala desa, panitia pengawas, DPD, Kapolsek dan lain-lain. Baik. Semangat, stop. Mengenai keberadaan C6 ya, yang kebetulan surat undangan terkait yang sudah didistribusikan oleh panitia ya, yang sudah didistribusikan oleh panitia, otomatis kan orangnya yang tentunya pada hari hanya itu tidak bakalan bisa hadir. Ulang balik wae berarti padahal satu per poin dinyatakan setuju lah ya sok itu. Nah, udah per poin tadi maka anaknya gue setuju ke nomor 1, nomor 2 kalau lamun masih kena ayat setuju udah kan hari tak kene gitu. Menurutnya tadi sok itu. Jadi lamun tema Pak kejadian nanti kieu orang teh yang jelas ketika waktu pelaksanaan pemilihan geus teu mungkin datang. C6 ya. Surat undangan, surat undangan otomatis ada di panitia. Ya, dikembalikan diambil kan? Dan dibalik di panitia disimpan tadi sudah sepakat. Kalau orangnya tidak ada. Iya, tidak ada. Dititipkan ke keluarga induk. Iya, jangan. Udah sepakati kan. Nah, sementara kan. Bentar. Kalau dalam satu keluarga induk masih bisa dititipkan. Undangannya dititipkan ke Ali Iskandar itu damel. Tapi ayah sepuhna, ayah akak, ayah dirinya dalam satu rumah masih bisa dititipkan dan diterima. Itu mungkin orang. Iya, paham. Itu mah kan orangnya itu nggak ada, itu kan tidak mungkin datang balik pada waktu hari H. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa disepakati ketika yang tidak mungkin akan tingkat kehadiran ke TPS, gitu kan? Itu sebuah persoalan juga, gitu kan? Contohnya merantau, Pak. Merantau lah, gitu kan? Itu untuk menjaga karena kita hari ini rentan lah dengan persoalan-persoalan itu. Makanya itu bagaimana solusi yang terbaik ya Pak? Gini, surat suara diserahkan sebagaimana poin tadi diserahkan oleh panitia kepada yang bersangkutan dengan tanda terima. Ya. Dalam artian kalau yang bersangkutan tidak ada tapi dalam satu keluarga itu masih bisa diterima tanda terima di pimpinan dan sebagainya. Soal kemudian yang bersangkutan itu jemaah ayah kemungkinan di Arab Saudi. Nah pertanyaan kita, arek tertipasikeun ke keluargana akan dicatat deui ku panitia. Dicatat deui-nya. Soal kemudian yang bersangkutan ke datang ternyata anjeunna uwi kan masih bisa memperlihatkan KTP dengan DPD. Soal kemudian tadi bisi dipakai batur. Padahal itu si perkara dan saksi kudunya kian lamun aya surat undangan di tanda ku nusana sedang tidak kene. Jadi sebenarnya sudah menjawab, hanya menjelaskan tadi. Oke ya? Kami mau ke Damal, Pak. Kalau ikut serta saya kumaha gitu ya, Pak. Ya? Pengajengan kan itu Damal. Sakit. Kayaknya seminggu Pak. Itu Damal. Nah, kalau memang stroke gitu banyak, Pak. Kita
oleh panitia, Ya, maka dicatat di random lah. Tapi kita tidak ada pemilihan pemilih kotak suara ketika pemilihan, begitu ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Lalu hayang nama suara bergano, ya gitu ya. Baik, sekedar mencairkan suasana. Mudah-mudahan setelah hari ini kita udah terang benderang. Tertutup hari ini Ciliambura-nya, soalnya ada kesalahan pasti, ya kan? Oke, jadi ulah di luar nya harap orang kondusif lah, ulah sini sobek, ulah sini ngomongkeun ya. Kita mencari pemimpin yang terbaik lah gitu. Siapa yang terbaik itu terserah nanti pada hari haknya. Pak Camat, ya terhormat Pak Ustadz, bukan mengurangi rasa tidak menghargai penghormat kepada panitia, tapi kunci keberhasilan dan terlaksananya ini pemilihan kepala desa di Desa Carik tergantung kepada panitia yang tegas, prinsip, prosedural sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Itu yang paling penting. Kita mengharapkan pemilihan kepala desa Carik ini yang mudah-mudahan menjadi contoh, Pak, menjadi contoh, menjadi Desa Carik laksanakan, menjadi apresiasi. Oh, panitia Desa Carik istighfar, BPD istighfar gitu. Mudah-mudahan itu yang kita inginkan. Kita mengharapkan kondusif, mulai keriuhan. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Sekedar Pak. Ini Pak Ustadz, kita supaya mencairkan suasana di luar usuk riuh gitu. Maklumlah, di antara kita saudara, sadesa, Pak Kuat pakai itu dulu, tetangga. Ya, supaya mencarikan suasana, insya Allah. Lalu gini Pak, pengawas berlaku independen ya, kemudian ya pengamanan juga harus tegas dalam hal ini, ya disiplin, harus disiplin lah gitu. Jadi ulah ya netral lah gitu kan ya. Jadi ketika nomor kilo misalkan gitu berlakukan nomor 7 gitu sarua gitu ya, tidak saya sebutkan nomornya gitu di sini. Kita bersama-sama lah orang membangun Desa Carik yang kondusif. Kemudian ini ajas nomor harus kita pakai juga ya, langsung umum bebas rahasia, jurdil. Yuk kita cari ya yang jujur, yang adil ya, kita melakukan. Kemudian kalau ada indikasi yang misalkan nyerempet tong kudu yuk, tong sini hauk sini, tong lah bicarakan ya komunikasi yang baik. Itu cerita yang paling itu Pak, karena Pak di luar itu banyak gitu Pak kejadian. Itu ya. Bentar Pak, ada yang kayak gitu. Kalau ada yang mencolok misalkan oknum, wah kali tong kudu riweuh, tong kadieukeun we tah aya pengamanan. Tong kudu riweuh, tong kudu cekreakan, tong lah gitu. Nah gitu. Kemudian ada pilih misalkan yang eksodus di tempat lain datang ka dieu misalkan di naon si jajan tempat lain tong kudu riweuh ka dieukeun we, tapi ini tetap jalan. Jangan gara-gara itu riweuh. Oh, udah gede-gede amat. Ujung-ujungnya Pak Camat aing capek-capek gitunya Pak. Mulai kira-kira gitu. Kita jangan usul lagi ke sana. Ya, kira-kira begitu. Tapi ini bisa disampaikan lain kali ya. Kalau ada kaitan dengan berita acara kesepakatan, kemudian kita bisa vote tapi kemudian untuk mencairkan suasana. Ya kan lagi. Oke lah. Sila Hampura. Ya. Ayo ya. Sudah selesai. Kemungkinan akan ada hadir beberapa masyarakat yang akan menyaksikan penghitungan suara untuk mengkondusivitaskan di lapangan. Ada jarak antara penghitungan suara dengan penonton yang akan mendengarkan. Itu kami mohon karena untuk itu keamanan yang kita cari aja Pak. Ya, nanti dijawab oleh Pak Kapolsek ya, karena nanti saya hanya memastikan kaitan dengan berita acara. Selanjutnya tentu ada Pak Kapolsek dan Pak Danang. Insya Allah mungkin kondisi seperti itu jadi keoronan juga provokasi dan suasana menjadi tenang. Mohon Pak. Saya pikir itu. Satu lagi Pak, ini tolong dibuatkan standing instruction Pak, MOU-nya. Ini antara 1 dan 2.
kondusif. Udah bacakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih. Sekarang diprint dan kemudian ditandatangani. Tidak ada lagi yang kemudian mengkomplain apapun atas keputusan yang sudah lagi ditaruh di biji per poin. Kalau ada keberatan kemudian disampaikan pada saat ini juga. Apunten muka suhun, mudah-mudahan Allah akan berkati orang sadayakan kehamduran karena setiap kehilafan orang. Dan selanjutnya saya minta bantuan Pak Kapolsek Kota Ramil untuk bisa ikut memberikan pengarahan, mengeneralisir apa yang tadi sudah kita dengarkan, tentu saja juga dengan amanah dari segi pengamanan, jangan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih saya hormati panitia dan rekan-rekannya, para pembicara, penyamat, para ramil, para hadirin, dan satu persatu juga bisa saya sebut. Intinya tahapan-tahapan yang kita lakukan hari ini tahapan yang ke-10, berarti sudah tahapan yang sebelumnya sudah setelah kita datangani hari ini bukannya saja. Intinya dalam pelaksanaan kampanye yang pertama dulu, nanti kita telepon masuk kampanye tahapan berikutnya. Tolong kita ini berubah. Yang dimana udah berubah ini sangat stresnya itu sangat tinggi. Ya, kalau dalam gangguan faktual, gangguan aktivitasnya itu tinggi. Jadi ini menunjukkan kami ada di sini dari Perpopnya Pak Kecamatan dan sudah mengutarakan perbekalan saya dari Belanda Pasir untuk kita berikan bersama ini karena dari kita untuk kita mari kita buat sekali ini. Jadi saya punya contoh yang akan unggul dalam pemilihan ini yang berikutnya. Terima kasih. Yang kedua, saya tahu saudara Pak Kades Pertahanan sama Pak Somatri, saya tahu udah pernah rumah saya udah pernah. Ini menunjukkan pada tim suksesnya maupun apa aja tim bocor-bocornya yang saya tangkap ini dari A, B, C sampai Z, saya tahu dan saya berpoin macam-macam bola basah yang saya namanya si A, si B, saya inisial siapa, inisial ini menunjukkan ya mulai besok tanggal 15 sampai tanggal 19 kita kampanye ini ya saya bilang ini dari kita. Jika nanti memang hari tanggal 15 saat nomor 1, tolong nanti karena mungkin di daerahnya warganya di situ neneknya, kakeknya, satu keluarga, jangan disikut. Bos namanya mana? Saya postur yang berdua ini. Salaman dulu lah. Karena saya dari tadi nggak mau dulu lah. Salam lagi. Coba tuh, coba deh Pak. Salam lagi. Ya. Berdiri dulu. Saya sudah siap ya. Ini dulu saya undang Pak ke ruang saya dalam buat apa? Rekomendasi kelapa baik. Saya pakai tangan semua. Ya. Jadi terima kasih. Karena apa? Setelah itu nanti masalah pengamanan dan atribut yang sudah jelas dari bapak kita yang luas. Intinya apapun yang terjadi kecil, apapun yang berbau kriminal, mengasuh, apalagi membawa senjata tajam, nanti ada undang-undang khusus dengan kita ada bapak menjalankan orang bersangkutan. Tetap semangat, bawa ditarik satu desa yang lebih unggul dari desa yang lain. Jadi dari kayak ini bagusnya, bagus. Ya, itu aja rekan-rekan semua pada diri. Kita push lagi yang terakhir sebelum jam push lagi, tutang dulu. Terima kasih. Ya, tim sukses, tetap semangat karena dari pasien Pak Dubesnya. Tim sukses ini bukan sukses ya. Memang tahapan
juga usaha juga Pak. Ya, inilah makanya ini kita tanam jangan lagi untuk lagi yang ini mungkin sebagai keluar bapak, maka nanti kita selesaikan di sana. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matikut Koramil 021 mewakili Dan Ramil karena Dan Ramil berhalangan ibu mertuanya meninggal dunia kemarin pukul 14.00 di Bandung. Jadi sekarang tidak bisa hadir. Kemudian saya menunggu beliau hadir pekan ini dalam tema pembekalan kepada calon kepala desa Citarik periode 2023-2029. Kedua calon sudah 6 kali di depan kita. Ini adalah salah satu putra terbaik dari desa Citarik. Mudah-mudahan siapa yang terpilih amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa Citarik. Kemudian yang terpenting, yang pertama saya tekankan kepada panitia agar tegakkan netral dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian yang berikutnya yang kedua, calon kepala desa cuma ada dua, harus siap menang dan harus siap kalah. Pak Edi siap kalah? Siap menang, pasti siap menang dan harus juga siap kalah. Ya, pasti ada yang kalah, ya. Pasti ada yang kalah. Ya. Kemudian bapak kepala desa, calon kepala desa, saksi, kemudian panduan. Tolong jangan membuat kegaduhan, jangan membuat suasana tidak aman, tidak tertib gara-gara ada sebuah pemilihan kepala desa. Tolong semua pihak calon punya pendukung masing-masing, silakan kendalikan pendukungnya, jangan sampai menimbulkan suasana yang tidak tertib. Ya, jangan sampai menimbulkan suasana yang tidak tertib. Ditarik dari awal sampai sekarang normatif, ya, tidak ada hal-hal yang menonjol, ya, relatif aman, ya. Jangan tercoreng karena ini merupakan salah satu calon itu dari dalam desa kita ini, bukan dari luar, ya. Nanti siapapun yang terpilih para pendukungnya logo, ya, karena kenapa saya di awal sampaikan bahwa pelaksanaan pilkada harus terbuka, harus netral, ya, itu jadi jangan ada praduga, ya, itu, ya. Kemudian yang terakhir, marilah semua pihak dalam melaksanakan pilkada ini sekarang tahap ke-10. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Camat, ya, apa urutan tahapan demi tahapan, marilah kita laksanakan, kita hargai aturan itu, kita kedepankan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik supaya tidak untuk saling merugikan. Itu saja disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah penandatanganan, kemudian akan dilanjutkan oleh panitia pemilihan berkaitan dengan mekanisme penetapan waktu pelaksanaan kampanye berkaitan juga tentang aturan berkenaan dengan bantuan tuntutan dari masing-masing. Kami serahkan. Tapi apa yang kemudian sudah yang akan dilakukan nanti harus berbeda kepada kesepakatan. Oleh karena itu saya serahkan lagi kepada pembawa acara langsung kepada panitia untuk memimpin penandatanganan berita acara yang harus kami bawa hari ini sebagai wujud kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi pembekalan dan itu dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Demikian, terima kasih. Atur nuhun luar biasa. Jadi tidak bisa dibilang untuk kemaslahatan dan keutamaan hukuman
dan insya Allah dijaga dengan penuh ikhlasan menjadi amal soleh yang berdoa. Jadi ada tutur kata, ekspresi, gestur, ucapan anu rada kirang pernah tuntas hari ini selesai dan saya mohon dimaafkan. Dari semua masalah sempurna bayar pelajaran dan kaitan. Tapi saya sebagai Ali Iskandar, sebagai camat Palawan Batu, sebagai panitia kabupaten tentu bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan dan kesepakatan yang dibangun pada hari ini. Dan itu kemudian akan saya pegang sebagai hal yang menjadi rujukan bagi kita sekalian. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan kesepakatan kepada calon nomor urut 1 untuk maju ke depan. Bapak Edi. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang kena dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara berbangga-bangga jiwa. Kami membangun daerah didasari iman dan kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi, nama bangsa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi, nama bangsa Sukabumi, bertahan negeri kami. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang kena dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara berbangga-bangga jiwa. Kami membangun daerah didasari iman dan kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi, nama bangsa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi, nama bangsa Sukabumi, bertahan negeri kami. Saksi calon nomor 2. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang kena dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara berbangga-bangga jiwa. Kami membangun daerah didasari iman dan kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi, nama bangsa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hidup selalu Sukabumi, maju Sukabumi,
Karena